Namaku Reno, dan ya, aku seorang YouTuber horor. Orang bilang pekerjaan ini gila. Mungkin mereka benar. Tapi bagi kami, ini lebih dari sekedar konten. Ini tentang adrenalin, tentang mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik batas nalar. Malam itu, kami memutuskan untuk menjelajahi Rumah Sakit Wijaya, sebuah tempat yang terkenal dengan cerita-cerita angkernya. Konon, banyak arwah pasien yang masih gentayangan di sana. Kami sudah sering ke tempat seperti ini, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Ada aura berat, dingin, yang menusuk sampai ke tulang. Risa, kameramenku, kelihatan tegang. Danu, editor kami yang biasanya santai, juga jadi sedikit pendiam. Mereka tahu kalau firasatku bilang ada yang beda, biasanya memang begitu. Kami sampai di sebuah lorong paling ujung. Ada satu kamar isolasi yang terkunci rapat. Dari luar saja, sudah terasa aura dingin yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Aku penasaran, harus tahu apa isinya. Begitu aku menyentuh kenop pintu, semuanya gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi, hanya rasa dingin yang merayap dan kemudian hening. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di sana. Yang kuingat, saat mataku terbuka, aku bukan lagi di rumah sakit itu. Semuanya gelap, tidak ada suara, tidak ada rasa sakit, hanya kegelapan yang pekat. Tapi kemudian, aku melihatnya. Siluet-siluet, ribuan, jutaan. Mereka bergerak perlahan, tanpa arah, tanpa suara. Aku mencoba bicara, memanggil nama Risa, Danu, tapi suaraku tidak keluar. Mereka seperti bayangan manusia, tidak punya wajah, tidak punya detail, hanya bentuk. Aku mencoba menjauh, tapi mereka terus bergerak seperti arus. Dan kemudian, salah satu dari mereka menembus tubuhku. Rasanya dingin, hampa, seperti jiwaku ikut tersedot. Aku tidak tahu apa mereka. Aku tidak tahu di mana aku. Yang jelas, ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku mulai mengerti. Mereka adalah jiwa. Entah jiwa-jiwa yang tersesat atau yang memang ditakdirkan berada di sini, alam gaib. Dan aku entah bagaimana caranya terjebak di antara mereka. Aku melihat sebuah cahaya samar di kejauhan, sebuah harapan, mungkin jalan keluar. Aku mencoba mendekat, tapi semakin aku melangkah, semakin jauh cahaya itu terasa, seperti labirin tanpa ujung. Lalu, bisikan itu datang. Awalnya samar, seperti gumaman tak berarti dari jutaan bibir, tapi lama-lama, bisikan itu semakin jelas. Mereka tidak berbicara kepadaku, tapi seperti mengungkapkan penderitaan mereka. Frustrasi, kesedihan, kemarahan. Kadang, aku mendengar namaku sendiri disebut. Seperti mereka tahu aku ada di sini. Ikutlah bersama kami. Jangan melawan. Kau akan jadi bagian dari ini. Bisikan itu mulai menusuk. Aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Waktu di tempat ini aneh. Kadang terasa berjam-jam, kadang hanya sekejap. Aku kehilangan orientasi, tapi aku tahu, aku harus mencari petunjuk. Sesuatu yang menghubungkanku dengan dunia nyata. Aku memegang jam tanganku, mati, liontinku, masih tergantung di leherku. Benda-benda kecil ini, jejak terakhir dari dunia yang kukenal. Setiap kali siluet menembusku, aku merasa semakin lemas, seperti energinya terkuras. Aku harus cepat. Lalu, aku melihatnya, sebuah pantulan.
Bukan pantulan diriku yang sekarang, tapi tubuhku terbaring tepat di antara lautan jiwa-jiwa ini. Aku tahu, itu adalah jasadku di dunia nyata. Jiwaku ada di sini, tapi tubuhku masih di sana, terikat. Aku harus mendekatinya. Ini mungkin satu-satunya jalan, tapi ada yang berbeda. Sebuah aura gelap yang jauh lebih besar dari yang lain. Dia berdiri tepat di antara aku dan tubuhku. Dia bukan sekadar siluet. Dia adalah entitas. Lebih besar, lebih gelap, dan lebih berkuasa dari jutaan jiwa yang terperangkap di sini. Aku menyebutnya penjaga gerbang. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada dinding tak terlihat yang menghalangiku. Aura dinginnya menusuk. Ia tidak menyerang secara fisik, tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk menguras habis tenagaku. Dia seolah tidak ingin aku keluar, atau mungkin tidak ingin aku tahu lebih banyak. Aku terjebak di sini, di antara jutaan jiwa yang tak punya harapan. Tapi aku tidak bisa menyerah. Ada Risa, Danu, keluargaku. Mereka menungguku. Aku harus kembali. Lalu ku dengar sayup-sayup. Suara Risa dan Danu. Mereka memanggil namaku. Aku harus kembali, aku tahu. Aku tidak akan menyerah pada kegelapan ini, tidak akan. Aku terjebak. Terjebak di antara jutaan jiwa yang tak punya harapan. Tapi anehnya, ada satu hal yang terus menggangguku. Ingatanku tentang kecelakaan itu begitu kabur. Aku tahu ada sesuatu yang penting yang tersembunyi di sana. Sesuatu yang mungkin jadi kunci untuk keluar dari sini. Setiap kali aku mencoba mengingat, bayangan-bayangan ini seolah ikut terpengaruh. Mereka menunjukkan kilasan-kilasan. Bukan kilasanku, tapi kilasan kehidupan mereka sendiri. Penderitaan, penyesalan, seperti potongan puzzle yang berserakan. Aku mencoba fokus pada suara-suara itu, pada bayangan-bayangan itu. Lalu, sebuah gambar muncul, samar. Sebuah lorong di rumah sakit tua, dan kemudian siluet yang mendorongku terlihat sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Aku harus tahu siapa dia. Mengikuti kilasan ingatan itu, aku menemukan sesuatu. Sebuah terowongan. Bukan terowongan fisik, tapi seperti celah di antara dimensi ini. Siluet-siluet lain seolah tak bisa melihatnya. Hanya aku. Terowongan ini aneh. Aku bisa melihat fragmen-fragmen, potongan-potongan kehidupan. Entah masa lalu orang lain, atau masa depan yang mungkin terjadi jika aku gagal kembali. Semuanya acak, penuh kebingungan. Lalu aku melihatnya lagi, diriku, di rumah sakit. Tapi kali ini, Monitor di sampingku berbunyi lemah. Garis lurus yang mengerikan. Tubuhku di dunia nyata sedang berjuang. Aku kehabisan waktu. Semakin dalam aku masuk, semakin jelas jeritan dan rintihan itu terdengar. Jiwa-jiwa yang terpenjara di sini. Mereka bukan hanya siluet kosong. Mereka merasakan penderitaan. Beberapa siluet terlihat lebih gelap dari yang lain. Mereka seperti menyimpan dendam, penyesalan, atau penderitaan yang tak berujung dari kehidupan mereka. Mereka terikat pada emosi negatif itu, dan entah kenapa, mereka mencoba menarikku. Bergabunglah bersama kami. Bisikan itu memaksaku. Mereka mencoba menarikku ke dalam lautan keputusasaan mereka. Mereka ingin aku merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak, aku tidak bisa. Aku tiba di sebuah area yang terasa familiar. Ada pantulan, samar, tapi jelas, rumah sakit tua itu. Di mana semuanya dimulai. Dan di sana, aku melihatnya lagi. Diriku tergeletak tak berdaya. Dan di sampingku, siluet yang bertanggung jawab atas kecelakaanku. Wajahnya kini terlihat lebih jelas.
penuh kepedihan dan amarah. Dia adalah seorang pasien. Jiwanya tidak tenang. Dia seperti mencoba mengatakan sesuatu, menunjukkan sesuatu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan emosi dan kilasan gambar. Ada sesuatu di rumah sakit itu, sesuatu yang tersembunyi. Aku mengerti, aku harus membantunya. Jiwa pasien ini, dia tidak bisa tenang karena ada sesuatu yang belum selesai di dunia nyata. Jika aku bisa membantunya, mungkin aku bisa kembali. Aku berbalik menuju bayangan tubuhku. Penjaga gerbang itu masih di sana, mengawasi, tapi dia tidak lagi menghalangi dengan agresif, seolah dia mengizinkanku, atau mungkin dia penasaran. Aku menyentuh bayangan tubuhku. Rasa dingin itu melingkupiku. Aku ditarik, kuat sekali. Aku merasakan sensasi jatuh bebas. Lalu semuanya gelap lagi. Cahaya, terang, suara-suara. Aku membuka mata. Bau antiseptik. Aku di rumah sakit. Dunia nyata. Mereka bilang aku mati suri, koma, dan sekarang aku kembali. Lega, bahagia. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Aku masih bisa merasakan bisikan-bisikan samar itu, siluet-siluet tipis yang kadang muncul di sudut mataku. Aku belum sepenuhnya kembali. Dan kemudian, saat Risa mendekat, aku melihatnya. Siluet pasien itu berdiri di belakang Risa, mengikutiku. Dia butuh bantuanku. Mereka tidak percaya sepenuhnya, mana mungkin. Aku menceritakan semua yang kualami alam gaib. Jutaan jiwa dan roh pasien yang mengikutiku. Mereka mengira aku masih berhalusinasi. Tapi kondisiku yang aneh, mataku yang kadang kosong, bisikan yang kadang aku dengar, akhirnya meyakinkan mereka. Kami kembali ke tempat semuanya dimulai. Rumah sakit tua itu, kali ini bukan untuk konten semata, tapi untuk sebuah misi. Sebuah misi untuk membantu jiwa yang terperangkap. Aku mencari tempat yang ditunjukkan siluet itu, Danu merekam, Risa mengawasiku, dan kemudian aku menemukannya. Di balik dinding yang lapuk, di bawah lantai yang berderit, sebuah jurnal. Jurnal seorang pasien. Jurnal itu menceritakan segalanya, kisah seorang pasien meninggal karena kelalaian, kecerobohan, rasa tidak adil yang membakar. Dia tidak bisa tenang karena itu. Semakin banyak kami membaca, semakin jelas kehadiran roh itu. Dia ada di sana di samping kami. Kesedihannya, kemarahannya, semua memancar kuat. Dia mulai memanifestasikan dirinya, menunjukkan keberadaannya. Dia ingin kami tahu, dia ingin kami merasakan rasa sakitnya. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah permintaan untuk keadilan. Kami harus membantunya. Roh itu tidak akan tenang sebelum dia mendapatkan keadilan, atau setidaknya sebelum kisah tragisnya didengar. Kami memutuskan untuk mengungkap semuanya melalui konten YouTube-ku. Dunia harus tahu, saat kebenaran terungkap, saat kami menceritakan kisahnya, aku merasakannya. Sebuah energi positif, sebuah kedamaian. Roh pasien itu terlihat tersenyum, dan kemudian dia menghilang, benar-benar menghilang. Koneksiku dengan alam gaib sedikit merenggang. Lega, aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku salah. Aku pikir setelah membantu roh itu semuanya akan kembali normal. Tapi sensasi itu masih ada. Sensasi keterhubungan dengan alam gaib. Seperti sebuah benang yang tak bisa putus. Dan kemudian aku melihatnya lagi. Penjaga gerbang. Siluet besar dan gelap itu. Dia muncul. Samar. Di sudut jalan, di balik jendela, mengawasiku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan muncul. Bukan dari Risa, bukan dari Danu. Kamu sudah melewati batas. Saatnya kembali. Mereka menginginkanku kembali. Aku tahu ini belum berakhir.
Penjaga gerbang itu, dia bukan cuma sekadar entitas. Dia lebih dari itu. Dia punya tujuan. Dan entah kenapa, tujuannya melibatkan aku. Dia mulai mengirim utusan, siluet-siluet gelap yang lebih agresif dari biasanya. Mereka muncul tanpa peringatan, di mana saja. Lampu berkedip, benda-benda jatuh, suara-suara aneh di tengah malam. Mereka ingin mengingatkanku. Aku sudah ditandai. Aku tidak lagi aman. Dunia nyata sudah terkontaminasi. Mereka ingin aku kembali ke tempat di antara jutaan jiwa itu. Aku mulai pingsan. Setiap kali aku tidur, atau bahkan hanya menutup mata, aku kembali ke sana, ke tempat gelap itu, ke lautan jiwa-jiwa. Mereka menarikku, lebih kuat dari sebelumnya. Penjaga gerbang itu terlihat jelas, mengawasiku dengan aura yang mencekam. Dia ingin aku kembali secara permanen. Aku melihat siluet-siluet lain di sana. Mereka seperti diriku. Pernah mati suri, tapi tidak pernah sepenuhnya kembali. Mereka gagal. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Tidak mau. Aku harus melawan. Aku menceritakan semuanya pada Risa dan Danu. Kami mencari bantuan. Ahli spiritual, kiai, siapapun yang bisa memutuskan ikatan ini. Mereka melakukan ritual di dunia nyata. Sementara itu, aku berjuang di sana, melawan penjaga gerbang itu. Dia sangat kuat. Dia bilang aku punya sesuatu yang dia butuhkan. Kekuatan, energi, atau mungkin dia hanya ingin aku menjadi bagian dari koleksi jiwanya. Aku harus menemukan kekuatanku, tekad untuk hidup, untuk kembali pada orang-orang yang kucintai. Aku tidak akan menyerah pada kegelapan ini. Aku dihadapkan pada pilihan mengerikan, menyerah dan menjadi bagian dari lautan jiwa yang tak berujung itu selamanya, atau berjuang habis-habisan dengan risiko yang tak ku ketahui. Aku memilih hidup. Aku mengerahkan seluruh tenagaku, seluruh keberanian yang tersisa. Aku memanggil nama Risa, nama Danu, nama keluargaku. Mereka adalah jangkar hidupku. Dan kemudian, sebuah kekuatan entah dari mana bangkit dalam diriku. Penjaga gerbang itu mundur, terlihat marah, terkejut. Aku berhasil. Aku lolos dari cengkeramannya. Aku merasakan tarikan kuat terakhir. Aku kembali. Sepenuhnya. Dokter bilang aku sembuh total. Mereka tidak tahu apa yang kualami. Bisikan-bisikan itu lenyap. Terlalu, siluet-siluet itu tak pernah lagi kulihat. Aku bukan lagi Reno yang sama. Pengalaman itu mengubahku. Aku mungkin berhenti dari dunia YouTuber horor, atau mungkin aku akan menggunakannya untuk tujuan yang berbeda. Untuk berbagi kisah, bukan hanya mencari sensasi. Aku sudah melewati batas kematian dan kembali, dan aku tahu ada dunia lain di luar sana yang menunggu untuk ditemukan, atau yang lebih baik tidak diganggu. Ini adalah akhir dari kisah mati suriku. Setidaknya untuk saat ini. Gimana bro, merinding nggak? Percaya atau enggak, pengalaman seperti ini bisa terjadi sama siapa aja. Jadi hati-hati ya kalau lagi jalan-jalan ke tempat angker. Jangan sampai kejadian kayak gue.